Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin. Pagi ini saya akan melakukan TPL yang keempat. Mohon doanya ya. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Semangat anak-anak ya. Baik, dicek kelasnya apakah sudah sama di bawahnya? Bawah meja. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ada yang tidak masuk pagi ini? Semuanya ya? Oke, semuanya. Ini ada yang tahu nggak ini siapa? Karena dia tadi. Ya, silakan. Saya lupa namanya, tapi saya pernah lihat di televisi. Ya. Berhasil memenangkan lomba juara satu di tari tingkat internasional. Oke, Zaki lupa namanya tapi pernah lihat di televisi ya. Kalau ini atlet Indonesia yang pernah juara di tingkat internasional. Baik, supaya ingat kita lihat videonya. Kali ini kami akan membahas 7 fakta mengejutkan tentang Lalu Muhammad Zohri, seorang pelari tercepat dunia U20 asal Lombok Utara yang baru-baru ini menghebohkan tanah air. Mau tahu? Pertama, lahir dari keluarga miskin di pelosok desa Pemenang. Ia adalah putra ketiga dari pasangan Seriah dan Lalu Ahmad. Tapi sayangnya, kedua orang tua Zohri kini telah tiada. Fakta kedua, memiliki rumah yang sangat sederhana. Prestasi yang telah diraih Zohri ternyata tidak sesuai dengan kondisi rumahnya yang memprihatinkan. Fakta ketiga, sama sekali tidak diperhitungkan bahkan oleh pelatihnya sendiri. Sebelum pertandingan, komentator bahkan secara terang-terangan menyebutkan bahwa Zohri tidak diperhitungkan untuk memenangkan kejuaraan ini. And the Indonesian Lalu Muhammad Zohri will be in lane 8 and is not to be discounted at all in this final. Fakta keempat, tidak pernah meninggalkan sholat selama di Finlandia. Zohri nyaris batal berangkat ke Finlandia. Zohri yang berulang tahun ke-18 pada 1 Juli lalu nyaris tidak dapat berangkat ke Finlandia untuk mengikuti kejuaraan dunia atletik U20 itu. Hal ini lantaran saat aplikasi visa dia masih belum berusia 18 tahun sehingga memerlukan izin orang tua. Padahal kedua orang tua Zohri telah tiada. Fakta ke-6, Zohri mencatat sejarah baru bagi Indonesia dan dunia. Fakta ke-7, Zohri telah mendapatkan banyak medali. Ternyata di rumah Zohri yang sederhana terdapat banyak sekali medali juara baik dari tingkat nasional dan internasional. Ya, betul ya. Jadi Lalu Muhammad Zohri ini melakukan mobilitas melalui saluran ke olahragaan. Baik. Dari video singkat tadi ada motivasi yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita, semangat kita, dan bisa menceritakan motivasi yang bisa kita ambil ya. Silakan dulu apa motivasinya yang bisa kita ambil dari kisahnya Lalu Muhammad Zohri ini. Meskipun kita sedang dalam keadaan yang sangat sederhana, kita tetap harus berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Ya, silakan Tidak. Meskipun kita telah mencapai cita-cita kita, kita jangan pernah melupakan ibadah kita. Betul ya, kata bintang ya. Jadi Lalu Muhammad Zohri juga tidak pernah meninggalkan sholatnya ya. Meskipun kita dalam keadaan sesibuk apapun, jangan meninggalkan sholat. Kalau bisa sholatnya tepat waktu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pagi ini ya.
Ada yang bisa membantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita pagi ini? Saya Pak, Ya, silakan. saya dapat menjelaskan aturan mobilitas sosial dengan tepat. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, teknik penilaian seperti minggu yang lalu nanti akan ada tugas. Tugasnya ada 2, tugas kelompok dan tugas individu. Peta konsep pembelajaran kita pagi ini, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama apa? Dulu masih ingat? Apa? Apa? 1. Pengertian. dan jenis mobilitas sosial. Yang kedua apa? Faktor penghambat dan pendorong. Yang ketiga. Macam-macam saluran mobilitas sosial. Oke, dan pagi ini kita akan belajar tentang apa? Pengaruh dan dampak positif negatif mobilitas sosial. Pagi ini Bapak mau bercerita ya. Tanya ada kaitannya dengan tanya teman Bapak yang lalu. Masih ingat namanya siapa? Siji. Ya, Siji. Oke, dengarkan baik-baik ya ceritanya Bapak ya. Teman Bapak yang dulu namanya Siji itu teman Bapak waktu MI atau waktu SD. Nah, teman Bapak juga Bapak punya teman lagi namanya adalah Yusuf dan Boris, itu teman Bapak waktu SMA. Ya. Jadi Bapak punya teman dekat namanya Yusuf dan Boris. Baik anak-anak, itu adalah kisah teman Bapak. Jadi ada 3 teman Bapak, itu namanya Sidik, kemudian ada Yusuf dan ada Boris, itu teman Bapak. Nah, setelah mendengar cerita Bapak tadi, ada yang pendapat atau punya tanggapan tentang ceritanya Bapak Bubusan? Anak-anak? Saya Pak, Ya, silakan. termasuk mobilitas sosial vertikal naik saluran keahlian. Keahlian atau profesi ya? Ya. Jadi tadi si Yusuf ya? Ya, silakan bintang. Termasuk dampak positif mendorong seseorang untuk lebih maju. Oh iya, tadi ya, betul ya. Jadi setelah Yusuf tadi gimana? Setelah Yusuf sukses, Sukses, teman desanya Pak Yusuf ingin pergi ke Malaysia untuk mencapai kesuksesan seperti Pak Yusuf. betul. Itu terkait dengan materi kita ini ya, dampak positif. Ya, silakan. Masuk dampak negatif mobilitas sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. Apa dampak negatif mobilitas sosialnya? Karena setelah dia sukses, dia membeli rumah mewah tapi dia sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Oke, terima kasih buat Nivela, Uluk, dan Dita. Tepuk tangan semuanya. Minggu yang lalu Bapak sudah membentuk kelompok, silakan semuanya kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya masing-masing, silakan. Baik anak-anak, sudah dibentuk kelompoknya ya. Oke, baik. Baik, sebelum Bapak mengasih tugas LKPD-nya, ada pertanyaan lagi terkait dengan materi kita pagi ini. Yang bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan dampak negatif mobilitas sosial? Jelaskan. Timbulnya konflik menimbulkan kecemasan psikologis merupakan suatu tugas kelompok. Oke, silakan ditulis depan ya. Sambil menunggu teman kalian, Bapak akan bagikan LKPD-nya dan nama kelompoknya. Ya. Dengan tugas kelompoknya ya, nah ya. Coba dilihat juga, Bapak sudah menampilkan ada kisah tentang gagal kuliah di depan, dulu di uang ini mengganti, nggak punya kegiatan. Baik, bagaimanakah hasil diskusinya kelompok 1, kelompok 4 ya, maaf kelompok 4, disimak, kelompok lainnya disimak, kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Oke, saya persilakan kelompok 4 memulai. 1. Baca berita dari halaman media online detik.com tentang kisah kampung miliarder dengan sedikit Bapak di bawah ini, kemudian analisis masalah yang muncul. Dari hasil diskusi tim kami, kampung miliarder Desa Sumur Genep awalnya adalah
desa yang biasa, tapi itu berubah saat perusahaan PT Persero membeli tanah yang ada di desa Sumur Geneng karena ada kandungan minyaknya di tanah tersebut. Pada saat itu warga desa Sumur Geneng menjadi kaya, dan pada saat itulah timbul beberapa masalah. 1. Penyesalan. Warga menyesal menjual tanahnya kepada PT Persero untuk hilang minyak. 2. Merasa tertipu. Warga desa Sumur Geneng merasa ditipu oleh PT Persero karena katanya mereka dijanjikan pekerjaan setelah menjual tanahnya, namun mereka dibohongi. 2. Dari hasil membaca dan menganalisis berita tersebut berkaitan dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya, termasuk dampak positif mobilitas sosial, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik karena warga desa Sumur Geneng menjual tanah yang ada kandungan minyaknya dan mendapatkan banyak uang untuk membeli kebutuhan hidup, mobil, dan membeli barang mewah lainnya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh kelompok 3? Saya Pak, Ya, silakan Bintang. apakah melihatnya dampak positif mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan contohnya? Ya, silakan. Ya. Oke. Ada yang lain bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dapat negatif berkurangnya solidaritas kelompok jika seseorang melakukan mobilitas sosial akan cenderung jauh dari kelompok yang sebelumnya menjadi lebih mata. Seseorang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ia alami seperti halnya turun jabatan. Oke, terima kasih. D. Apa? D. Apa? D. Ya, jawaban betul adalah D. Yang besar D, maju ke depan. Ayo. Saya datang sini, yang D. D. Nah. Silakan ditembakkan. Dan ditembakkan. Oke, yang besar D. Tadi. Datang ya. Bisa. Ya, ditembakkan. Oke. Silakan. Oke, banyak betul. Oke, ya Bapak. Oke, sudah. Oke. Ditembakkan saja, nggak apa-apa lagi nya. Kalau nggak bisa. Oke, nah kembali lagi. Oke. Oke. Bisa berapa? 20 bisa. Baik. Ininya saja juga apa-apa. Tidak apa-apa ininya. Oke, 2 poin. Baik anak-anak, setelah kita menyelesaikan tugasnya, ada evaluasi dan tadi ada mengerjakan tugas LKPD kelompok. Selamat pada Safa. Silakan maju ke depan ya untuk tugas evaluasi untuk tugas individu. Untuk tugas kelompoknya selamat pada kelompoknya Huluk. Kelompok apa Huluk? Polisi. Silakan di depan. Oke. Baik, selamat pada Huluk karena kelompoknya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nanti adanya bisa jadi diganti ya. Bapak ya. Oke, selamat silakan. Oke, selanjutnya selamat kepada Safa yang sudah menjawab soal evaluasi dengan semuanya. Selamat ya. Pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan saya bisa paham pelajaran ini. Yang mudah. Ya. Nah, silakan. Lanjutkan. Yang lainnya silakan di tembok depan. Ayo. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Jadi anak sudah menuliskan papan kata-kata di papan refleksi pembelajaran. Minggu yang akan datang, anak-anak akan belajar tentang apa? Menjelaskan pengertian pluralitas. Oke, jangan lupa dipelajari di rumah ya. Baik, yang bertugas untuk memimpin doa silakan maju ke depan.
Sebelum pelajaran pagi ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, anak-anak terima kasih ya. Terima kasih kita pagi ini jangan lupa belajar. Coba tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.